Ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih. Ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel tuh kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo nggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue nggak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rachel memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa nggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya, kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, balasin lagi, terus aja gitu, habis energi dan terasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustadz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustadz nggak baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca, mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca, komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa kalau bahasa kita itu pembawa keburukan, jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan
perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya, maksudnya masih terlalu kecil. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wakarri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya Nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya." Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata pelakor, segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami, dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, saya punya buktinya segala macam. Nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan, satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian, sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan 1 dari 4 perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuma ada 4. Gamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa 4. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjidil Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjidil Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam
Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69 atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah bener nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, kebenaran aku catat. Nih mah, gak bisa. Kalau khutbah Jumat, pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan baru. Wah bener nih, kalau suami saya dengar, harusnya suami saya datang. Ustadz boleh nggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang ustadz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan. Ini nggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu. Saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para anbiya tuh punya hadis kan. Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong, tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu? Dan seterusnya. Maryam itu
Sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam, diam. Ya Allah, mereka bilang saya tuh berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia, anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan, kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir nggak disentuh setan cuma Isa. Kita semuanya pernah disentuh, lahir langsung. Apa sih lo datang ke dunia nggak nambah-nambahin kerjaan gua gitu kan? Kita nih orang biasa, jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, yuwas bisufi sudurinas, makanya disuruh azan kan? Karena kenapa? Biar nggak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu, anak bayi dinina bubukan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak didokter nama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik, tapi pakai bahasa nasyid. Lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzammil sama Teras Tahfiz, biar azannya tuh kayak Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Canda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, "Ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya?" Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan itu pada Maryam. Maryam diam aja, sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggendang air mata di sini ya. Nahan aja air mata sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini, sampai beres. Baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa orang yang dibela sama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai, dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, 1 komitmen, 2 konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. 2 kali, 1 ayat tayamum, 2 ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nahnu awliyaukum. Kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus aja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng, langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi. Cara baliknya dengan taubah dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita agar lebih istiqomah, lebih
lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah nggak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah nggak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga nggak akan nyuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.